sekarang. Ini sebenarnya ini jurusan apa pertanian juga bisa, jurnalis juga bisa, semua bisa. Makanya coba bisa jelaskan sedikit, ini memang menarik. Sebenarnya semuanya bukan karena kita punya jurusannya, itu kita punya dengan keahlian. Nanti saya pegang barang-barang begitu, atau itu kan ayam atau saya jual, nanti orang bilang siapa? Ini dia cantik kalau itu kan gengsi toh. Itu kita mau. Halo teman-teman, hari ini di sesi podcast Ekspor Yaukimo yang pertama, kita akan banyak berbicara tentang pengusaha lokal atau pengusaha anak asli Yaukimo. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu kita dari anak-anak Yaukimo yang sedang melakukan usaha ayam potong, dan kita akan banyak cerita tentang usaha-usaha yang dilakukan. Oke, Kakak Mare. Jadi selamat sore, terima kasih untuk undang saya di podcast ini. Ya. Terima kasih juga. Nah selama ini saya pikir mungkin orang-orang melihat saya, tapi hari ini undang saya di podcast ini. Terima kasih banyak. Mungkin tentang yang tadi pertanyaan tentang kenapa sampai harus saya begitu. Jadi ceritanya panjang sekali. Cerita terlalu panjang kan. Cerita panjang. Pertama itu saya datang ke sini tahun 2013. Ketika saya datang ke sini pertama itu saya gabung ke komunitas pertama itu. Ini komunitas itu namanya komunitas Explore. Yang selama ini yang tadi disebut Explore itu saya pertama gabung ke komunitas. Dari situlah saya belajar. Jadi saya belajar bukan karena itu, tapi ketika saya foto atau ini saya melihat ini peluang-peluang apa yang bisa kita ini itu dilihat dari lensa kameranya, bukan karena saya lihat dari masanya. Ketika saya lihat foto saja itu saya sudah pastikan bahwa ini bisnis ini yang sebelum. Itu pertama. Nah setelah itu saya pertama Jadi tidak langsung ke bawa ayam potong langsung. Tidak ada. Jadi pertama itu ada salah satu kakak yang ada di sini. Nama saya tidak bisa disebut karena saya hormati dia penama. Privat ya. Oke. Jadi nama saya tidak saya sebut. Jadi waktu itu kita pernah ikut pelatihan jurnalis. Setelah sambil pelatihan itu dia sampaikan bahwa di sini itu begini-begini. Dan saya tertarik itu tentang dia bilang kita bisa bisnis ayam di sini begini-begini. Saya bilang itu saya caranya bagaimana saya harus bisa gitu. Sampai saya mendekati dia. Setelah itu dia kandang ayam ada, jadi sudah. Waktu itu saya tahun berapa? Tahun 2019. 18. Jadi waktu itu sudah. Itu kandang ayam ada, jadi saya bantu dia cara kasih makan. Terus pas begitu bibit ayam datang dari Jepro bagaimana itu saya belajar dengan dia. Sampai 2019, 20 itu saya belajar dengan dia. Jadi saya belajar dengan dia itu selama 2 tahun. 2 tahun. 19 itu saya belajar fokus. Jadi ikuti dia. Bukan saya langsung ini tidak saya belajar sampai 2 tahun. Dan yang kakak yang saya bilang privat, ini dia uji saya pun itu memang berat. Iya. Berat. Tidak bisa langsung uji maksudnya uji apa? Uji caranya bagaimana untuk orang yang jadi pengusaha atau ini toh bisa dia mulai awal jualannya bagaimana itu uji saya. Dan saya tidak pernah menyerah itu. Sampai setelah itu sudah. Bagaimana ayamnya dia bisa hidup? Sampai dengan itu sudah. Setelah itu waktu itu dia punya ayam ada, dia bikin gerobak untuk jualan yang selama ini yang mungkin lihat yang saya biasa jualan itu yang pertama kali dia bikinkan. Dia waktu itu gerobak yang nanti pakai motor. Iya, motor jualan. Mata ada bawa-bawa. Iya. Jadi waktu itu dia bikinkan, jadi waktu itu saya pesanan belum ada. Itu dia bikinkan, saya jualan dia punya ayam itu selama 1 tahun juga. 1 tahun. Saya jualan dia punya ayam. Jadi saya jual, setelah itu kakak dia kasih saya juga. Dia saya kumpul-kumpul. Iya. Modal yang dia kasih saya. Kumpul, setelah itu sudah. Waktu itu jujur. Setelah itu kumpul-kumpul tapi uangnya tidak cukup untuk bikin kandang. Saya minta ke desa, tidak kasih uang. Saya minta ke orang-orang, tidak pernah kasih uang. Sudah waktu itu. Waktu yang Nathan ingat ini waktu
tahun 2020. 2020. 20 itu ada ini uang bantuan sosial. Jadi selama itu uang bantuan sosial itu dong bagi-bagi sampai habis. Kita lihat, oh ini besok ini saya harus ambil uang itu. Iya. Terus dari desa saya punya tuh uang 10 juta. Terus saya langsung bilang, kita bilang masyarakat uang ini saya ambil. Saya tidak bisa bagi. Iya. Uang 10 juta. Setelah ambil, saya langsung jalan tuh, saya langsung ke kakak lagi. Hari ini saya bawa dari uang 10 juta dan saya harus bikin kandang ayam. Iya. Oh iya, luar biasa. Jadi setelah saya pulang uang itu, malam itu saya belanja barang. Jadi seng, paku, balok itu saya belanja. Dan paginya itu saya bawa langsung bikin kandang sendiri di rumah. Setelah bikin kandang itu mau masukkan ayam lagi, setelah ada Butuh uang lagi. butuh uang lagi karena harus membutuhkan pakan, Iya. terus tempat makan ayam, air, lampu, ini kan harus membutuhkan anggaran. Ini kan dia punya fasilitas tidak seperti ayam-ayam biasa yang Tidak bisa, harus lengkap. iya. Sudah tidak ada uang, saya tinggal begini. Ada salah satu kakak yang saya tidak bisa sebut nama juga. Dia ajak saya untuk pergi pasang radio di Mambramo Raya. Dan saya pergi dari uang untuk harus pergi Mambramo Raya. Saya pergi dari uang di Mambramo Raya Itu pasang radio. diri. Jadi sudah setelah di Mambramo, sudah setelah dapat uang datang itu saya beli pakan ke kakak laki yang tadi yang itu baru saya hubungi dia. Kakak bagaimana? Saya sudah bikin kandang, sudah ini jadi bagaimana begini? Ada uang kan? Ada kakak untuk beli apa nih bibit ayam Jayapura. Jadi sudah saya kasih uang ke kakak, dia sudah datangkan bibit ayam dari Jayapura 1 box. Itu satu box tuh berapa? Uang. 1 box itu uangnya 1.500.000. Jadi untuk ayam 1 juta, untuk ongkos kirim sampai dengan uang untuk itu transportasi apa semua itu 500. Termasuk dia punya pakan. Tidak, pakannya beli sendiri. Pakannya beli sendiri. Pakan beli sendiri, terus makan ayam itu terus Sendiri. tempatnya sendiri. Sudah. Setelah itu ayam datang kan 101 ekor waktu itu. 101 ekor. Jadi satu box isinya 101 ekor. Oh, 101 ekor. Jadi maksudnya ayam yang datang ini bibitnya. Oh. Bibitnya. Tidak sampai berapa bulan, hari begitu. Tidak. Sudah bibitnya datang, sudah saya piara sampai saya sudah jualan. Itu yang ayam datang itu tanggal 21 Maret tahun 2021. Luar biasa, bisa hafal tanggal. Nah, itu memang karena saya harus hafal tuh kan. Iya. Saya perjalanan untuk usaha itu saya setengah mati saya harus hafal. Berarti apa namanya setelah Nathan punya ayam datang di tahun 2021, ya toh? Untuk besarkan dan kasih makan sampai proses selanjutnya untuk jual, ini pengalaman cara kasih besarnya kan sudah belajar dari guru yang Nathan bukan kakak laki-laki. Oke, ini luar biasa. Jadi dari situ sudah di 2021 barang datang mulai jualan. Jualan sendiri. Saya jual sendiri di jalan pakai motor. Itu berapa bulan? Nathan setelah ayam datang di DKI itu berapa bulan proses kasih besar? Itu sesuai dengan dia pakannya. Jadi kalau pakannya tidak sesuai, ayamnya juga besarnya lama. Jadi biasa 25 hari itu saya sudah jual. 25 hari sudah jual. Itu 1 kilo 100.000 saya jual. Luar biasa, 1 kilo 100.000. 100.000. Tapi kalau besar lagi itu berubah, jadi sesuai dengan kilo. Karena pakan itu karena saya 1 kilo 100.000 karena pakannya kalau 1 karung yang 50 kilo itu 750, pakan 800.000 saya beli 1. Seandainya kalau ayam 100 ekor itu pakan tuh harus 7 karung. Kalau minimal 7 karung, maksimal 8 karung sampai 9 karung. Cuma 100 ekor. 100 ekor. Sampai sudah besar. Sampai besar juga karena di sini kan orang kebanyakan beli ayam potong tuh di kulkas. Makanya orang jarang beli. Jadi bagaimana? Harus kasih makan terus. Karena orang tidak beli jangan sampai sapu. Usahanya mati atau ayam mati, saya harus kasih makan terus. Biarpun orang tidak beli. Makanya yang pengen orang lebih banyak itu pakan. Baik, Nathan. Ini saya penasaran sekali.
dari Nathan pu cerita tadi, pertama dari fotografer, belajar jurnalis, bantu-bantu di radio, pasang jaringan, Starlink, sampai dengan proses datangkan ayam sampai sekarang masih ada di penjualan ayam. Ini yang menarik sekali dan membuat saya, kenapa Nathan yang saya mau tanya sekarang. Ini sebenarnya ini jurusan apa pertanian juga bisa, jurnalis juga bisa, semua bisa. Maksudnya coba bisa jelaskan sedikit, ini memang menarik. Sebenarnya itu semuanya bukan karena kita punya jurusannya, tapi kita punya dengan keahliannya. Oke. Gitu. Jadi ya saya dulu itu jurusannya komputer. Tapi, SMA? Bukan, kuliahnya. Sebenarnya pertama tuh jurusan ini, teknik ini atau planologi. Iya. Tapi kepindah Itu di mana? Di Makassar. Makassar. Setelah itu kan tahu tuh kalau teknik itu kan pasti orang pergi mendaki sampai kiri kanan hancur. Itu teknik. Kita belajar banyak ke lapangan. Kita kebanyakan belajar di lapangan. Memang bisa karena teknik. Jadi dari teknik. Setelah itu pulang, ya pertama memang saya hobinya fotografer juga dari sana. Karena saya belajar dari lihat fotonya dari kakak Wenstebay. Itu motivasi saya, itu motivasi itu Wenstebay. Wens yang papan foto. Jadi saya lihat di Facebook memang saya belajar dari dia. Gitu. Jadi pulang ke Yahukimo langsung gabung dengan komunitas cabangnya ekspor, cabangnya papan foto di Yahukimo ekspor, langsung di sama-sama di ekspor Yahukimo di fotografer. Habis itu sampai ada di dunia bisnis. Oke. Baik, kawan-kawan. Kita kembali lagi ke pengusaha lokal, anak asli yang sedang berusaha di Yahukimo tentang ternak ayam. Sehingga tadi kita sudah banyak cerita tentang bagaimana proses datangkan ayam, bagaimana proses biaya datangkan ayam, sehingga sampai dengan proses penjualan. Nah, sekarang kita akan tanya ke Nathan bahwa bagaimana kisah inspirasi yang bisa bagikan kepada generasi Yahukimo, khususnya untuk bisa menjadi pelajaran dari Nathan sendiri, itu seperti apa, bisa sampaikan supaya menjadi pelajaran buat kita teman-teman. Oke, mungkin tentang itu caranya bagaimana sampai harus belajar teman-teman lagi seperti saya tuh. Itu hanya satu saja, melawan gengsi. Oke, melawan gengsi guys. Itu. Satu saja. Jadi kita sekarang ini kan gengsinya tuh, saya ini ganteng, saya ini pintar, saya ini cantik. Nanti saya pegang barang-barang begitu, atau itu kan ayam atau saya jual, nanti orang bilang siapa? Dia cantik baru itu. Itu kan gengsi toh. Jadi salah satunya itu melawan gengsi itu berat, sangat berat. Karena apa? Kita sekarang itu orang Yahukimo khususnya itu, untuk hal-hal yang negatif itu kita berani sekali. Tapi untuk hal positif itu kita malu. Berarti ya ketika kita hal-hal negatif itu berani, berarti gengsinya hal-hal negatif yang ini. Itu ya gengsi. Jadi saya harap jangan kamu, misalnya teman-teman yang kita kuliah tinggi-tinggi tapi ilmu yang kita belajar di sana itu jangan kita simpan-simpan, praktekkan langsung. Jadi kita menuntut ke pemerintah begini, tidak perlu. Pemerintah itu ketika kita ada di situ baru kita berusaha, itu mereka akan bisa lihat kita. Tapi ketika kita belum apa-apa baru kita bilang pemerintah begini, itu omong kosong. Itu menurut saya. Karena selama ini biar bagaimanapun saya jalan saja. Dan pengalaman. Pengalaman yang paling mengerikan ketika saya jualan itu memang sakit. Itu yang saya mau tanya. Saya mau tanya soal pengalaman, tapi juga kita sendiri orang-orang Yahukimo saat Nathan jual itu, mereka lihat Nathan tuh bagaimana, maksudnya yang Nathan rasa dari sisi negatif. Wah, ini Nathan dia jual begini, mungkin
itu apa? Maksudnya harus kasih tinggal atau yang itu menjadi dorongan atau apa? Itu ada salah satu kali ini saya ada jualan pas di Jam Kota situ. Jam kotak. Jam Kota, jadi saya dari Rupara ke Jam Kota baru mau arah naik ke Jalan Gunung. Begini ada perempuan cantik memang luar biasa. Ya nenek dong ada situ. Jadi begitu saya jalan begini dong ayam baru setelah itu ini dong panggil saya. Jadi dia bilang ayam berarti saya jual ayam. Iya. Kan saya jual di keliling tempat pakai motor. Ya saya pikir dong panggil saya. Saya datang begini dong tertawa saya. Iya. Nah, itu karena saya kan jualan lagi keringat lagi gitu. Kalau mereka cantik, ya saya malu lah. Ya. Jadi saya laki-laki sama malu tuh. Tapi itu membuat saya tuh, wah, kenapa? Ya. Saya punya barang saya harus jualan. Memang saya pencuri kan. Itu motivasi saya begitu. Ya. Motivasi saya itu dari situ. Jadi dong tertawa saya, berarti saya harus kuat. Bukan saya harus lemah begitu. Oke. Luar biasa Nathan Marai. Jadi sampai sekarang bagaimana dari semua yang tadi kita cerita, mungkin sekarang dari 2021 sampai 2025 nih, ini perkembangan Nathan Puayam itu sudah sejauh mana? Saya masih jalan. Tapi perkembangannya sudah aman, bisa disebut pengusaha apa namanya, pengusaha ayam di Yaukimo bisa disebut. Kalau artinya kan begini, kalau kita mau sebut pengusaha lokal atau pengusaha anak asli Yaukimo berarti ada tingkatan-tingkatan kan? ya, Tingkatan misalnya, oke dia baru mulai atau memang sudah sukses. Jadi sekarang ini kita bisa katakan Nathan sudah sukses. bukan belum. Oke. Masih belum. Ya. Masih belum Jadi karena masih punya niat untuk mau bikin sesuatu tuh memang ada, bikin kandang besar. ya. Tapi itu ada, tapi masih belum. Karena saya memang bisa bikin, cuma hanya uang habisnya di pakan. Karena orang jarang milih, jadi uang habisnya dipakan. Jadi ya masih baru bikin kandang. Waktu itu memang bikin kandangnya kan kecil, tapi bikin kandang baru lagi yang karena sudah habis dari situ. Tapi ya saya bersyukur karena yang orang yang ikut saya juga. Oh, ada orang Yaukimo yang ikut juga. Yang waktu itu saya kasih pelatihan, karena saya juga pernah, jadi saya kasih pelatihan ada 2 orang. Jadi satu itu dari mama dari suku Kimian, satu laki-laki sendiri. Iya. Tapi ya mama itu juga ada laki-laki juga masih jualan di Paradiso. Ya itu saya masih jalan. Oke, berarti dari Nathan tuh kakak yang ajar. Saya ngajar, saya ajar. Maksudnya kan dari Nathan tuh kakak yang kakak laki-laki ajar Nathan. Bukan, Poyo yang kakak laki-laki yang itu ajar saya. Baru dari Nathan ajar 2 orang. Ya. Jadi saya dampingi mereka cara bikin kandang, cara kasih makan apa semua. Karena yang kakak laki-laki yang pertama ini suka kerjaan full ke saya. Karena saya sudah melewati tahap-tahap yang dia uji saya, yang tadi banyak cerita itu. Oke, baik. Ke Nathan. Mungkin ada, setelah tadi banyak cerita soal proses dan juga kisah-kisah hal-hal pahit yang Nathan sudah hadapi, sekarang belum bisa dikategorikan sebagai pengusaha sukses. Nah, yang Nathan harapkan untuk usaha yang Nathan jalani itu seperti apa harapannya, tetapi juga harapan untuk generasi atau masyarakat Yaukimo. Ya mungkin untuk harapannya itu mimpinya besar, tapi finansial juga. Iya. Jadi mimpi saya itu sekarang ini kan orang kebanyakan di Yaukimo kan ayam-ayam kan dari luar. Jadi ayam yang dari kulkas itu orang masyarakat Yaukimo tahu kan tidak? Kapan orang panen, kapan orang kasih masuk dalam kulkas sampai dari Jawa sana sampai dengan ke Jayapura ini kan, ke Jayapura sampai ke Timika atau ke DKI ini kan kita kan tidak tahu. Iya. Ya toh. Nah, makanya saya punya mimpi itu bukan saya saja yang harus punya kandang. Tapi harus 51 distrik itu harus ada 51 kandang. Ketika ada kandang 51 kandang berarti ayam potong yang datang dari luar kita kasih mati. Iya. Itu maksimal. Kalau minimal ya 20 kandang kita kasih mati yang potong yang dari luar yang datang. Jadi ayamnya harus pilih di ini. Tapi jualan ayam itu tidak bisa ke orang-orang lain, harus orang Yaukimo asli yang pegang.
itu yang bisa sedang bergumul, sambil bergumul, sambil usaha. sambil usaha. Iya. Terus untuk generasi muda, jangan teman-teman malu Ya, itu malu untuk memulai. tunjukkan skillmu yang ada. Ya. Skill yang ada baru, jangan skill itu kau nanti main judi sampai giliran itu percuma. Ya. Jadi sekarang yang teman-teman harus kuliah datang, baru jangan kita harap untuk politik saja. Baru kita teriak kiri kanan itu percuma. Ini Hukum ini daerahnya luas, ini banyak ekonomi yang kita bisa kelola sendiri. Tapi sekarang kan tidak pernah. Contohnya ayam saja, ayam itu saya yang orang pertama. Sekarang yang orang mau masuk yang saya bilang dia angkat tangan buka dada baru bilang saya omong kosong. Itu berarti saya motivasi orang kan. Iya. Jadi teman-teman nanti ada usaha apa yang teman-teman pikir yang bagus itu nanti orang lain nanti akan masuk berarti ya kamu sukses begitu. Jadi ya teman-teman yang sudah kuliah sudah selesai datang hal-hal negatif ya tinggal. Sekarang jalannya bagaimana kita harus berpikir. Begitu. Jadi ijazah bukan ukuran. Ya. Oke. Ijazah itu bukan ukuran, dari pengalaman itu hanya ukuran. Ya. Ijazah itu hanya sebuah kertas. Ya. Ketika pengalaman kita ada, seorang bagi kita banyak. Generasi muda mari kita usaha sama-sama. Ya. Tentang apa saja? Ya, baik. Terima kasih Nathan sudah banyak bicara soal usaha-usaha, tapi juga mengajak untuk generasi muda yang Ukimo. Terutama kita bagaimana caranya kita usaha bangkitkan skill, gelar yang memang kita sudah kuliah selain jurusan kita, tapi di bidang lain yang kita punya talenta ada situ, berarti kita lakukan. Oke, luar biasa Nathan. Terima kasih. Mungkin Satu kata terakhir ya. Kita akan closing statement ya. Iya. Closing statement ya. Dari saya terima kasih banyak pada podcast kali ini. Podcast Ekspor Yaukimo ini kita berbicara tentang ekonomi kreatif yang juga menjadi kisah inspirasi oleh pengusaha anak asli Yaukimo sendiri. Nah, harapan bahwa kita tetap dukung, kita tetap support, memberikan motivasi agar pengusaha anak asli Yaukimo ini tetap ada, tetap melakukan usaha-usahanya untuk jualan di Yaukimo. Itu singkat cerita, dan untuk Nathan luar biasa. Satu kata buat untuk Nathan akan closing statement gitu. Jadi saya tidak banyak kata, jadi satu kata saja. Jadi satu kata begini. Kau malu ketika kau melakukan hal positif. Jangan kau malu ketika jangan kau tidak malu ketika kau melakukan hal yang negatif. Jadi malulah ketika kau melakukan hal positif itu. Luar biasa. Mari, thank you. Wah. Oke.